Ayat yang kedua ini kita lebih khaskan lagi. Kalau tadi beribadah kan bermakna umum, luas. Ibadah itu luas kan. Nah, lebih spesifik, dia lebih khas, yaitu bertakwa itu adalah menerima kitab suci. Karena apabila Allah memerintah, Allah memerintah melalui firman-Nya, melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Jadi isi daripada kitab suci itu isinya adalah perintah-perintah Allah. Buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Jangan buat ini, jangan buat ini. Esakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ma lakum min ilahin ghairu. Jangan, larangan, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi apa isi kitab suci itu sebenarnya? Perintah dan larangan. Yang diturunkan kepada Nabi Musa dahulu, perintah dan larangan. Dalam kitab Taurat itu perintah larangan. Buat ini, buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Dalam kitab Injil itu juga perintah dan larangan. Dalam Al-Quran itu juga perintah dan larangan. Maka mungkinkah seseorang itu bertakwa tanpa mengikuti kitab suci? Tidak akan mungkin bertakwa tanpa mengikuti kitab suci. Mesti dengan mengikuti kitab suci lah, maka akan bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 63. Surah Al-Baqarah ayat 63 ini berkaitan dengan Bani Israel pada masa dahulu. Bani Israel yaitu keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa juga diutus kepada Bani Israel. Maka Allah telah menetapkan janji dengan Bani Israel. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bertakwa. Kita lihat terjemahannya. Dari terjemahan ini nampak jelas. Supaya mudah. Dan ingatlah, jadikan peringatan ketika kami Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari kamu Bani Israel dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu seraya kami berfirman. Karena Bani Israel ini awalnya tak mau menerima kitab Taurat. Karena dia tahu dalamnya ada perintah Allah yang berat untuk dilaksanakan. Tak mau menjalankan perintah Allah. Maka Allah paksa mereka ini untuk menerima, yaitu dengan mengangkat gunung Tursina, gunung yang ada di pegunungan Sinai, diangkatkan, tercabut daripada bumi, kemudian berada di atas kepala mereka, kemudian mereka diberi pilihan menerima kitab suci, selamat. Tak mau menerima kitab suci, ini gunung Tursina akan dihempapkan ke atas kepala mereka dan mati. Mau menerima ke? Tidak. Tengok ke atas, gunung Tursina ada diangkatnya. Kemudian kitab suci pula sudah diberikan. Ambil kitab suci, berat untuk menjalankan perintah Allah yang ada dalamnya. Tidak ambil kitab suci, ini gunung akan ditimpakan ke atas kepala mereka. Mau hidup atau mau mati? Karena mereka nak juga hidup,
Akhirnya mereka terimalah kitab suci itu dengan keterpaksaan. Ada perintah Allah dalam kitab suci, ada. Mereka dengar, tapi mereka taat, mereka patuh. Sami'na wa asaina. Itulah dia Bani Israel. Maka orang yang sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar, mungkinkah disebut sebagai orang yang bertakwa? Tidak, itu pelajaran. Jadi yang bertakwa itu yang mana? Yang menerima kitab suci. Nah, itu poinnya. Jadi mengapa tajuk kita itu yang menerima kitab suci kita disebut bertakwa? Karena menerima kitab suci bermakna menjalankan perintah Allah, mau menjalankan perintah Allah. Terhindarlah daripada murka Allah. Terpeliharalah daripada siksaan Allah. Nah, kan mudah kan kita memahami ayat ini kan? Selepas kita mendapatkan penjelasan tadi. Yang ketiga lagi sekarang. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada dalamnya agar kamu bertakwa. Kita lebih khaskan lagi. Kita ambil pula satu ayat, yaitu dari ibadah yang banyak ada satu ibadah, berpuasa. Salat beribadah ya. Membaca Quran beribadah ya. Berpuasa beribadah ya. Nah, yang berpuasa ini yang kita ambil. Dengan berpuasa kita bertakwa. Mengapa berpuasa ini? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bermakna dengan berpuasa berarti bertakwa. Berpuasa berarti bertakwa. Kalau disebut berpuasa berarti menahan apa? Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Tadi kita sebut hawa nafsu ini kaitannya dengan apa tadi? Badan. Hawa nafsu hubungannya dengan badan. Badan. Apabila badan lapar, keinginan hawa nafsu mau makan. Badan haus, keinginan hawa nafsu mau minum. Badan letih, penat, keinginan hawa nafsu mau. Ya itu dia, ini mudah sekali nak memahami hidup yang sedang kita jalani, mudah sangat, tak susah. Nah, di bulan Ramadan kita berpuasa. Di bulan Ramadan kita tak boleh makan mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, tak boleh. Lapar, tak boleh makan. Haus, tak boleh minum. Siapa orang yang boleh menahan lapar dan haus itu? Yang beriman. Karena imannya itu yang menghalangnya untuk tidak mau makan. Imannya itu yang menghalangnya untuk tidak mau minum. Padahal dia sendiri kat rumah tuh. Tak ada orang lihat. Makanan ada di hadapan. Makan ke tidak? Tak ada orang lihat. Tak ada siapa yang tahu. Kalau kita makan tak ada orang yang tahu. Kalau kita minum tak ada orang yang tahu. Kita sendiri ya kat rumah tuh. Allah tahu itu bermakna telah memenangkan iman. Dan telah mengalahkan hawa nafsu. Yang memenangkan iman dan yang mengalahkan hawa nafsu sehingga berjaya menjalankan perintah Allah, dialah orang yang bertakwa. Agar kamu bertakwa. Sekarang kita tanyalah diri kita, karena dalam diri kita masing-masing ini ada hawa nafsu, ada iman. Yang kita menangkan iman atau hawa nafsu?
iman, maka jadilah kita orang bertakwa. Mudah saja. Tak perlu orang lain menilai kita. Tapi kita boleh menilai diri kita sendiri, dan kita tidak pula boleh menilai orang lain. Susah nak menilai orang lain. Apa sebab? Sebab kita tidak tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati orang lain. Selalu ikut pengajian, selalu ikut pengajian, selalu ikut pengajian. Bermakna kita masuk kumpulan orang yang bertakwa? Insya Allah. Sebab kita boleh berjaya memenangkan iman kita dan mengalahkan hawa nafsu. Ini macam hari ini, hari Sabtu, hari Ahad, ujung minggu. Keinginan hawa nafsu, maaf. Keinginan hawa nafsu, nak bersenang-senang, nak berehat, nak baring-baring, nak duduk dengan cucu, nak sana kemari. Iya ke tidak? Tapi kita boleh kalahkan. Kita duduk kat sini sepanjang hari, duduk belajar, pengajian, kuliah. Nanti malam bangun lagi, qiyamul lail lagi. Lepas itu kuliah subuh lagi. Allah, tak berhenti, tak habis-habis. Kalau jujur, kalau jawab dengan jujur, kalau mengikuti kehendak hawa nafsu, boleh sampai tidak ke tempat seperti ini? Oh tidak. Siapa yang boleh sampai ke tempat seperti ini? Yang telah berjaya mengalahkan kehendak hawa nafsu. Maka ketika berjaya mengalahkan hawa nafsu seperti berpuasa, seperti menuntut ilmu, membaca Al-Quran, baca Quran satu muka surat, 10 menit, 15 menit, umpamanya. Tambah lagi satu muka surat, 10 menit lagi, 15 menit lagi. Tambah lagi. Nak berlama-lama ke baca Quran atau nak sekejap saja? Jawab dengan hawa nafsu. Kalau jawab dengan hawa nafsu, pasti tak sekejap ya. Mana mau berlama-lama? Mengantuklah, perut laparlah, nak buat itulah, nak pergi sinilah. Akhirnya sudah nak masuk pula Ramadan berikutnya lagi ini. Tak juga khatam 30 juz. Kerana kita tidak berjaya mengalahkan hawa nafsu. Kalau berjaya, itulah dia. Orang yang bertakwa. Agar kamu bertakwa. Terakhir, yang keempat. Nah, yang keempat ini, bila kita disebut sebagai orang yang bertakwa, bila kita menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimasukkan adalah agama Islam. Surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum mudah-mudahan kamu tattaqun. Surah Al-An'am ayat 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Jadi perintah-perintah Allah itu adalah jalan Allah yang lurus. Maka ikutilah dia, ikuti jalan itu. Kalau disebut jalan, apa guna jalan? Iya, untuk dilalui. Tapi jalan itu ada jalan yang tidak boleh dilalui. Jalan juga tapi tak boleh dilalui. Karena dia jalan yang sesat, jalan yang salah. Jalan? Apa mana jalan?
yang apabila kita tempuh menyampaikan kita ke tujuan. Jadi ujung dari jalan yang kita tempuh itu adalah tujuan. Tujuan kita nak ke mana? Nak ke Melaka. Bermakna mana jalan yang kita tempuh? Tempuhlah jalan, maka nanti jalan Lebuh Raya. Sampailah nanti ke Melaka. Arah ke mana sana? Arah ke selatan, barat. Ya. Jangan ambil arah ke utara, timur. Jalan juga ada jalan sana ke arah utara. Sampai ke Melaka, kalau ke utara yang diambil. Maka tempuhlah jalan yang telah Allah berikan untuk sampai ke tujuan. Ya, jalan yang Allah berikan itu adalah agama Islam. Ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, ikuti maka sampai ke tujuan. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar, ini tajuk kita nih, agar kamu bertakwa. Oh, jadi barulah kita disebut sebagai orang yang bertakwa kalau kita menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tempuh jalan yang lain dari jalan Allah, selain daripada jalan. Dengan bahasa lain, agama Islam itu adalah jalan Allah, maka jangan tempuh jalan selain jalan Islam. Ada di sana agama selain agama Islam, agama Yahudi ya, Nasrani ya, Kristen ya, Buddhis ya, agama animisme ya, agama macam-macam agama, semua selain daripada agama Islam itu bukanlah jalan yang menyampaikan ke tujuan. Siapa yang mencari jalan agama selain agama Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, tidak akan diterima jalan yang ia tempuh ini untuk sampai ke tujuan. Tidak akan diterima agama yang ia pilih selain agama Islam itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti ya di akhirat termasuk orang yang merugi. Apa sebab? Orang lain yang menempuh jalan yang lurus sampai ke surga, dia menempuh jalan yang sesat, sampainya ke mana? Neraka. Karena ujung dari jalan itu, jalan yang lurus ujungnya surga, jalan yang sesat ujungnya adalah neraka. Dengan demikian maka selesailah pembahasan bila kita disebut bertakwa apabila pertama tadi apa? Beribadah. Yang kedua, menerima kitab suci. Yang ketiga, berpuasa, kaitannya dengan hawa nafsu. Yang keempat, menempuh, mengikuti jalan yang lurus. Maka kesimpulannya, apabila kita telah berjaya bertakwa dengan 4 yang kita sebutkan tadi melalui 4 ayat yang kita sampaikan, maka insya Allah kita memenuhi syarat, Allah menepati janji. Kita memenuhi syarat, Allah menepati janji untuk memberikan berkah. Maka kita bertakwa, kita mendapat berkah. Dengan demikian sampailah kita ke tajuk. Tajuk kita apa? Tajuk besar? Ya, takwa bertambah, berkah berlimpah. Dengan demikian, maka langsung kita ke tajuk berkah berlimpah akan didapatkan apabila kita bertakwa. Sebelum sampai ke ayat ini, ulang kaji semula. Kita nak pastikan juga. Karena tak ada pemeriksaan akhir tahun. Maka kita nak pastikan supaya semua kita betul-betul telah memahami dengan baik.
Kita bertakwa memelihara diri. Kita bertakwa, kita memelihara diri daripada siksaan Allah. Oh, alhamdulillah. Kita memelihara diri daripada murka Allah. Kita memelihara diri dengan menjalankan perintah Allah. Kemudian kita memelihara diri, kita bertakwa, yaitu dengan apabila kita beribadah kepada Allah. Apabila kita menerima kitab suci. Apabila kita berpuasa, ini kaitannya dengan menahan kehendak hawa nafsu, tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Kita bertakwa apabila kita menempuh jalan yang lurus. Apabila demikian, maka layaklah kita untuk mendapatkan keberkahan. Yang keberkahan itu Allah sebutkan datang daripada langit dan daripada bumi. Atas bawah. Daripada mana kita tahu ayatnya? Surah Al-A'raf ayat 96. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu beriman, wattaqau bertakwa. Kalaulah penduduk satu negeri beriman dan bertakwa. Dua disebut. Yang pertama beriman. Yang kedua bertakwa. Bukan beriman saja, enggak. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan membuktikan keimanannya. Janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Barakat, berkah-berkah. Minas sama, dari langit. Wal ardh, bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita lihat terjemahannya ini. Ini menarik ini. Karena ada berita gembira dalam ayat ini, ada ancaman juga dalam ayat ini. Dua sekali. Jikalau atau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah. Oh, ada kata pastilah di sini. La. Berarti ini adalah janji Allah. Dan Allah pasti akan menepati janjinya. Pastilah kami akan melimpahkan, berlimpah kepada mereka berkah. Berkah. Daripada langit dan bumi. Apa makna daripada langit? Boleh jadi dalam tafsir disebutkan daripada langit, daripada yang dibawa oleh malaikat turun. Berkah itu berupa rahmat yang dibawa oleh malaikat daripada langit. Berkah itu berupa pertolongan malaikat yang dihantar daripada langit. Pernah dahulu malaikat dihantar daripada langit ke bumi untuk membantu peperangan, sehingga kaum muslimin menang melawan kafir Quraisy. Pernah di perang apa? Perang Badar. Itu namanya berkah daripada langit. Jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah musuh banyak, tapi boleh dikalahkan. Apa sebab? Sebab kaum muslimin mendapatkan keberkahan daripada langit, yaitu berupa malaikat yang diutus oleh Allah sebagai yang memberikan pertolongan. Itu daripada langit. Berkah daripada bumi? Apa berkah daripada bumi? Seperti umpamanya air yang memancar dari dalam perut bumi seperti telaga Zam-Zam. Kemudian tanam-tanaman yang tumbuh di bumi, itu yang nampak di permukaan bumi. Kemudian bahan galian
yang berharga, ada emas, ada tembaga, ada besi, ada minyak dalam perut bumi. Ini semua daripada bumi. Berkah. Kalau kita lihat negeri itu, negeri yang kering, gersang, padang pasir saja, gunung batu. Tapi negerinya kaya raya. Apa sebab? Ada minyak bumi di dalam perut negeri mereka ini. Boleh jadi hubung kaitnya adalah dengan penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Keimanan, ketakwaan mereka sehingga Allah berikan keberkahan dari perut bumi. Boleh jadi adalah kerana keberkahan. Kerana penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Sambungan ayat jangan lupa. Karena itu persis potong itu. Ujungnya ada ancaman. Akankah keberkahan itu diberikan terus-menerus sampai akhir zaman? Sampai kiamat? Ya. Kan tadi hubung kaitnya kan adalah dengan keimanan dan ketakwaan penduduk negeri itu. Kalau penduduk negeri itu tidak beriman, tidak bertakwa lagi, mereka dustakan kebenaran, ada perintah Allah mereka tak buat, tapi ada larangan Allah itu pula yang mereka kerjakan, akhirnya Allah pun murka, maka Allah menimpakan siksa, maka boleh tidak minyak itu menjadi kering? Boleh. Boleh tidak mereka itu jadi mati kelaparan nanti? Celaka binasa pun boleh. Itu ujung ayat. Tetapi, kalau kita jumpa kata tetapi bermakna pangkal ayat dengan selepasnya itu bertentangan. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka tak mau beriman, mereka tak mau bertakwa, maka kami siksa. Tak terpelihara mereka daripada siksa Allah. Karena mereka tak bertakwa lagi, kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka ayat ini disebut sebagai ayat ancaman. Ujungnya ini jadi ancaman. Akhirnya dari langit tak ada pertolongan Allah melalui malaikat yang diutus, daripada bumi pun juga tidak ada. Negeri menjadi gersang, kering. Kemudian muncul bencana, kemudian musibah yang menimpa silih berganti. Mudah sekali bagi Allah untuk menetapkan siksaannya. Karena apabila Allah sudah murka, maka Allah akan menimpakan siksaannya. Jadi yang akan membuat kita terpelihara daripada siksaan Allah adalah kita sendiri, yaitu dengan bertakwa. Nah, ini ayatnya surah apa tadi? Al-A'raf, ayat yang ke-96. Mendapatkan keberkahan dari langit dan daripada ayat yang kedua lagi. Nah, tadi kita sebut dari langit malaikat yang diutus membawa rahmat, pertolongan dan lain sebagainya. Dari bumi makanan, tanam-tanaman, binatang ternak, kemudian apa yang terkandung dalam bumi yang berharga, keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebenarnya yang paling pokok, yang paling penting, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup adalah makanan. Makanan. Perut lapar, umpamanya lah. Haus, kita perlukan air. Kita perlukan makanan, perlukan air. Ada gelang besar di tangan. Banyak gelang kita di tangan.
yang harganya itu mahal sekali bila dibandingkan dengan makanan yang harganya tak seberapa ya. Makanannya hanya karipap saja. Berapalah harganya. Tapi emas itu harganya mahal sekali. Tapi tak ada makanan yang lain kecuali makanan ini. Mana yang kita pilih? Bertahan dengan emas di tangan tuh, atau kita lepaskan emas itu kemudian makanan kita ambil. Kita akan lepaskan apa saja harta yang kita miliki untuk makanan tersebut. Karena yang paling pokok yang sangat kita perlukan adalah makanan untuk bertahan hidup. Memakai gelang di tangan itu boleh bertahan hidup kan tidak? Tidak. Dengan memakan makanan baru boleh bertahan hidup. Oh, berarti yang paling pokok dalam hidup manusia itu adalah makanan. Untuk bertahan hidup. Maka makanan itulah yang disebut dalam ayat ini. Surah Al-Maidah ayat 65 dan 66. Sebagai menerangkan yang pokok, yang paling penting, yang paling berharga dalam hidup adalah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, karena kaitannya adalah dengan hidup. Dan bila baru kita boleh dapat makanan dan minuman itu? Apabila bertakwa kepada Allah. Allah berikan jaminan cukup makanan, minuman. Tidak akan kekurangan makanan. Apabila beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal kitab. Kalaulah ahlul kitab, yaitu yang menerima kitab suci. Yang di tangan mereka ada kitab suci, Taurat, Zabur, Injil. Amanu, beriman, wa taqau, dan bertakwa. Yang di tangan mereka ada kitab suci, bermakna mereka punya pengetahuan, karena pengetahuan itu dalam kitab suci. Beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Ini di hari akhirat. Yang di dunia, walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya seandainya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, kitab suci, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan apa di sini? Makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dari atas maknanya dari arah atas. Makanan apa yang dari atas kepala kita? Pohon apa yang buahnya di atas kepala kita? Nah, dia turun ke bawah, ke bumi. Siapa dulu yang tersandar, dia lapar, akan melahirkan anak sendiri, tak ada sesiapa yang berada di sisi Maria. Allah beri kepadanya makanan di saat ia lapar, memerlukan makanan, maka Allah berikan kepadanya makanan berupa kurma yang segar. Kurma itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Maryam yang bersandar di bawah sana. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam lapar ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Tengok ke atas ada buah kurma. Nak panjat, boleh ke panjat? Karena kurma itu tinggi. Dan Maryam dalam keadaan lemah karena nak melahirkan atau baru saja melahirkan. Pada masa-masa itu lapar sekali. Makanan pula ada di atas kepala. Tapi macam mana nak mendapatnya? Nak menjuluk. Tak ada orang menjuluk kurma, tak ada. Karena buah kurma itu keras, kokoh dia di tangkainya ini. Keras sekali. Kalau apalagi yang masih segar, rutok, masih muda, sangat keras sekali. Maka biasanya bukan dijuluk kalau kurma itu,
dia apa? Dipanjat ke atas kemudian dipotong, potong tandannya itu. Tak bisa dijuluk. Seperti mangga, mangga bolehlah dijuluk-juluk. Tapi kalau kurma tidak. Macam mana nak jatuh buah kurma yang kokoh di tangkainya itu? Rupanya Allah Subhanahu wa taala menjatuhkannya dengan memerintahkan pohon kurma itu untuk menjatuhkan buahnya dengan perintah Allah, maka jatuhlah buah kurma itu kepada Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Bawah kaki Maryam itu tersandar di pokok kurma. Haus. Kemudian Allah alirkan air di bawah kakinya, di bagian bawah. Dari bawah kaki. Dari atas dan daripada bawah. Terfikir tidak buah kurma akan jatuh dari atas kepala? Tidak. Terfikir tidak sebelumnya akan mengalir air di bawah kaki? Tidak. Tapi berlaku juga. Apa sebab berlaku? Keberkahan. Keberkahan. Daripada mana keberkahan itu didapatkan? Ketakwaan. Pertanyaannya ini pusing-pusing situ aja. Pusing itu ya. Ya, pimai. Dari situ-situ aja. Ada kemana-mana. Karena Maryam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Buruk karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini kalau dicontohkan dalam hidup kita boleh, banyak contohnya. Ini ayat-ayat saja yang kita sebut lebih dahulu. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang rahmat. Surah Al-An'am ayat 155. Surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini ada kata wattaqu dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Jadi Al-Qur'an adalah yang diberkati. Bila kita dapatkan keberkahan Al-Qur'an itu adalah dengan mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Qur'an itu. Ada perintah dalam Al-Qur'an, ikuti. Dan bertakwalah, pelihara diri dengan menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu, agar kamu diberi rahmat, maka dapat rahmat. Nah, dapat rahmat, mudah-mudahan dengan terus bertakwa dapat pula. Di atas rahmat tadi apa? Nikmat. Mudah-mudahan dengan bertakwa dapat pula berkah. Ini kalau kaitan dengan Quran ini banyak pengalaman yang kami dapat dalam menjalankan karantina tahfidz Al-Quran di Riau. Satu kisah. Kisah ini sudah kita buatkan bukunya, sudah tersusun. Ada beberapa pengalaman yang istimewa
Seperti beberapa bulan yang lepas, seorang nenek berumur 77 tahun menghafal Al-Quran dalam masa 70 hari, hafal 30 juzuk. Macam mana boleh? Berkah. Adalah berkah. Yang muda-muda, ada yang remaja yang umurnya belasan bersama dengan dia, tak sampai selesai. Ada yang selesai, ada. Tapi ibu yang sudah berumur ini 77 tahun sekarang ini menghafal mungkin 5 juzuk pertama, dia tak mau kalah dengan yang ada budak muda yang boleh tahu nombor ayat. Ayat itu di mana? Di surah mana? Di muka surat berapa? Ayat ke berapa? Kanan kiri ke? Atas bawah? Yang nenek umur 77 ini tak mau kalah. Dia pun akhirnya menguasai 5 juzuk pertama. Ya, dia boleh tahu di mana kedudukan ayat. Macam mana kita boleh memahami ini? Ini adalah keberkahan Al-Quran. Ada lagi satu cerita, ini ceritanya sudah agak lama, ini di angkatan yang kedua, sekarang sudah 40 angkatan kan menyelenggarakan. Satu angkatan, satu kumpulan itu 35 hari. Sekarang alumni karantina kita ini sudah 1.900 orang yang bersama kita menghafal Al-Quran. Ada seorang pelajar umur 17 tahun. Pelajar nih, dahulu awal-awal kita buat di hotel. Jadi kumpulan pertama, kedua, ketiga itu kita buat di hotel. Harganya memang mahal. Karena di hotel semua kita kena bayar. Jadi harganya masa itu dalam rupiah 8 juta rupiah. 8 juta. Untuk 35 hari. Ada seorang budak perempuan umur 17. Tahun yang akan datang dia akan ke perguruan tinggi, kuliah. Maka orang tuanya sudah menyiapkan uang untuk biaya kuliahnya. 8 juta. 8 juta rupiah. Si anak ini meminta izin kepada orang tuanya untuk ikut program karantin tahfidz Al-Quran ini. Jawaban orang tuanya, boleh, tapi kamu nanti tak boleh kuliah. Karena uangnya hanya cukup untuk kuliah kamu. Kamu tak kuliah nanti. Tapi kalau kamu nak kuliah, maka sudah. Jangan ikut menghafal Quran sekarang. Nanti saja. Jadi kalahkan. Tapi si anak ini memilih untuk menghafal Al-Quran. Nanti kuliah, nantilah. Yang penting sekarang ini nak menghafal Al-Quran dahulu. Maka diambillah uang yang 8 orang tuanya. Bayarkan, kemudian dia ikut. Kami tak tahu cerita ini. Awalnya kita tak tahu. Sekali kita terima sebagai peserta. Tak sampai sebulan, anak ini menyelesaikan hafalan 30 juz. Selesai. Di bulan Ramadan. Selesai 30 juz hafal. Anaknya cerdas. Karena dia ingin menggembirakan kedua orang tuanya, yaitu dengan menjadi hafizah Al-Quran, anak perempuan. Kami pun gembiralah, kami sebagai yang mengelola karantina ini, apabila ada yang selesai 30 juz, apalagi anak masih muda, kami sangat senang, gembira sekali. Saya pun dijemput untuk menyampaikan satu syarahan sebelum berbuka puasa di sebuah hotel di Pekanbaru. Saya pun bagi tahulah kepada yang menjemput bahwasanya ada seorang budak umur 17 tahun hafal Al-Quran 30 juzuk dalam masa tak sampai sebulan. Dan insya Allah budak ini
tahun hadapan akan masuk perguruan tinggi untuk kuliah. Kemudian saya duduk semula dekat meja itu nak berbuka. Apa kata salah seorang daripada direktur bank yang ada di sebelah saya, bagi tahu Ustadz kepada budak itu, kalau budak itu nanti kuliah, kami yang akan tanggung biaya perkuliahannya sampai selesai. Kami yang bagi beasiswa sampai dia tamat ngajian. Nah, saya bagi tahu lah, oh senang sekali. Jadi kerisauan orang tuanya sudah hilang. Karena orang tuanya risau anaknya nanti macam mana nak kuliah, karena uang sudah dipakai untuk biaya menghafal Al-Quran. Kemudian budak ini pun bercerita tentang kesusahannya untuk, karena biasanya selepas asar itu budak-budak ini, peserta ini, dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya seperti apa. Dia senang meskipun berkorban, yaitu uang yang hanya 8 juta, ya ambil daripada orang tuanya untuk biaya menghafal Al-Quran, tapi tidak sedikit pun dia merasa rugi, karena ini adalah perjuangan dan pengorbanan yang mahal harganya. Rupanya di antara peserta itu ada yang daripada Jawa Barat, Bogor, ikut serta, 3 beranak. Memberitahukan kepada istri saya, Umi, kepada istri, ini uang 8 juta, bagikan kembali, berikan kembali kepada anak yang mengambil uang dari orang tuanya, supaya anak itu mengembalikan uang yang ia ambil daripada orang tuanya. Kata istri saya, oh jangan, puan saja lah langsung berikan pada anak itu. Maka diberikan kepada anak kembali uang 8 juta. Dan uang 8 juta itu oleh anak itu dikembalikan lagi kepada orang tua. Uang 8 juta kembali, biaya perkuliahan sampai tamat dapat, Al-Quran hafal 30 juz. Apa namanya itu? Itulah dia berkah Al-Quran. Terfikir oleh dia semua itu berlaku seperti itu. Tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak diduga-duga datang. Berlaku, itu dia berlaku. Itu namanya berkah, keberkahan Al-Quran. Di dunia saja sudah diperlihatkan. Kalau di akhirat jelas banyak ayatnya, banyak hadis Nabi. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi digunakan kata diberkati, berkah. Ini digunakan kata rahmat, bermakna rahmat yang bertambah-tambah. Rahmat yang bertambah jadi nikmat. Rahmat yang bertambah lagi jadi nikmat, jadi berkah. Rahmat yang bertambah lagi jadi nikmat, jadi berkah, jadi apa lagi? Kurnia. Jangan lupa ya, yang 4 tingkatan pemberian Allah tadi. Ini tambah kaji baru, kaji lama dah lupa. Mesti tambah baru, yang lama mesti bertambah kokoh. Yang keempat, ini yang terakhir, nanti kita akan sambung semula, insyaAllah. Selepas ini kita buka peluang untuk tanya jawab, kalau ada yang nak ditanyakan. Keberkahan. Siapa yang bertakwa, takwanya terus bertambah, maka insya Allah ia akan mendapatkan berkah, berkah yang berlimpah. Berkah yang berlimpah itu berupa keberuntungan. Surah Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Pangkal ayat beriman.
Isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan teguhkanlah kesabaran, warabitu, kemudian kokohkanlah di dalam ketaatan kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar kamu tuflihun, beruntung. Bertakwalah kamu kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah, kamu akan beruntung. Berarti orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, kokohkan. Jangan tinggalkan negeri yang mungkin akan diserang oleh musuh daripada luar. Maka jaga perbatasan dengan sungguh-sungguh dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Beruntung. Tadi beruntung menggunakan kata tuflihun. Tuflihun itu daripada kata falaha. Falaha. Falaha itu apa maknanya? Al-falah, petani. Falaha, ia berjaya, beruntung. Daripada sisi bahasa, maknanya adalah melubang. Tahu lubang? Lubang. Memecah bumi. Kemudian masukkan benih ke dalam lubang itu. Ke dalam bumi yang dipecah. Pernah melihat orang menanam padi? Kan dibuat lubang dulu, kemudian dimasukkan benih padi ke dalam. Menanam jagung, dibuat lubang dahulu, kemudian benih jagung diletak dalam. Sudah masuk benih ke dalam lubang itu, kemudian tumbuh daripada dalam tanah itu bakal tanaman. Apa? Bakal. Calon. Benih tadi yang di dalam bumi itu. Tapi apabila sudah keluar batangnya itu, dia berakar ke bawah, kemudian muncul ke atas itu batangnya. Disiram oleh air hujan, maka bertambah cepat tumbuhnya. Kemudian dia beranting, kemudian dia berdahan, kemudian dia berbuah. Berapa banyak buahnya? Banyak sekali. Yang dimasukkan ke dalam tanah berapa banyaknya? Satu benih. Yang satu benih itu dia berbatang, berdahan, beranting, berbuah. Berapa banyak buahnya? Beratus banyaknya. Buah yang dimasukkan ke dalam bumi satu, tapi hasilnya beratus. Modal satu, selepas berniaga dapat ratusan. Untung atau rugi? Disitulah makna beruntung. Petani kerjanya hanya melubang. Apakah petani yang membuat benih itu tumbuh? Tidak. Apakah petani yang menyirami dengan airnya kah? Tidak. Allah yang menyirami. Apakah petani yang membuat pokok itu berdahan dan beranting? Tidak. Petani hanya tengok aja, lihat. Kerja petani sedikit. Hanya melubang saja, letak benih. Hanya itu saja yang menumbuhkan dari dalam bumi. Allah yang menyirami dengan air hujan. Allah yang membuat berdahan dan beranting. Allah yang membuat pokok itu berbuah banyak. Allah yang membuat pokok itu berbuah, yang buahnya tadi awal-awalnya hanya masam kemudian terus masak adalah Allah, sehingga manis dinikmati oleh manusia. Petani kerjanya sedikit, tapi hasilnya banyak. Maka petani adalah orang yang beruntung. Maka disebut kata beruntung dari kata melubang,
karena mengisyaratkan kerja sedikit, hanya melubang saja. Sementara hasil yang didapatkan banyak. Kita beramal di dunia ini berapa lama? Salat. Salat subuh tadi pagi berapa menit? Ada yang salat subuh sampai 1 jam? Mana ada, 5 menit selesai. Salat subuh 5 menit. Salat zuhur 5 menit. Salat asar 5 menit. Salat maghrib, ya katakanlah 5 menit, 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. Salat. 25 menit berlalu. Hasilnya berapa lama kita nikmati? Hasil dari salat yang kita kerjakan itu. Selama-lamanya dan tak ada kesudahan di hari akhirat kelak. Umur kita di dunia ini berapa lama? 70 tahun, 80 tahun. Tapi nanti hasil yang kita petik dari umur yang 70 tahun ini berapa lama? Untung atau rugi? Tadi budak tadi menghafal Al-Quran berapa lama? Tak sampai 1 bulan. Hasilnya berapa lama dia nikmati? Selama dia kuliah dia dapat hasilnya. Selama ia hidup dia dapat. Meninggal dunia, dalam kubur dia dapat. Syafi'an li ashabihi. Quran akan menjadi pemberi syafaat ketika berada dalam kubur nanti. Dan di dalam surga nanti akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Beruntung atau rugi? Mendapatkan keberuntungan. Nah, keberuntungan yang mana lagi yang kita cari? Keberuntungan yang sejati inilah keberuntungan yang didapatkan karena ketakwaan kita kepada Allah. Keberuntungan itulah yang kita sebut sebagai keberkahan. 4, masih ada 6 lagi. Insyaallah kita akan sambung pada kuliah yang berikutnya. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Silakan. Bagi masa 30 menit. Kalau tidak ada, cukup kita sampai di sini. Ada mikrofon? Boleh. Silakan. Siapa nak tanya boleh angkat tangan, kita akan berikan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman kita turun naik. Ya. Maknanya bertakwa pun dia akan turun naik. Ya. Sebab nak dapat nak capai takwa tu ada tingkatan dia. Ya. Maknanya kita kena melalui iman, takwa. Kalau macam itu Ustaz, Ya. macam mana untuk kita tetap istiqamah? Kalau kita pergi mengaji, kita tak boleh buat dalam 24 jam. Ya. Macam mana kita nak maintain kita punya mindset dan hati kita supaya tetap. Ya. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua kita ambil? Atau yang pertama ini aja kita jawab dahulu? Yang pertama. Iman. Bulan Ramadan naik. Ikut pengajian naik. Balik ke rumah turun lagi. Lepas Ramadan open house turun. Pergi tanah suci naik. Balik tanah air dalam pengajian akidah
iman itu memang naik turun, naik turun, naik turun. Apa yang buat iman naik turun itu? Ya, di dalam di dalam hati manusia, hati, dalam hati manusia ada nafsu. Kemudian dalam hati manusia juga ada apa? Iman. Kemudian dalam hati manusia itu ada apa? Ada akal. Ada tiga, eh? Ada nafsu, ada iman, ada akal. Ya, ini hati. Ini hati. Hati. Qalbun, bahasa Arabnya. Qalbun disebut qalbun, hati disebut hati, karena dia berbolak-balik. Bolak-balik. Ikut pengajian sekarang nih, naik semangat. Naik. Tapi nanti balik ke bilik, terasa tilam itu empuk, bantal itu lunak, lembut, kemudian berbaring. Sementara ini belum sholat zuhur lagi. Mau berbaring kah atau mau sholat dulu? Bila penat macam ini, kalau berbaring nanti boleh lepas zuhur ini. Biasanya kalau balik-balik dari safar, perjalanan, penat sekali badan. Macam mana? Nak sholat dulu kah atau nak berbaring dulu, tidur? Maka di hati kita itu ada iman, ini kewajiban ini, mesti dijalankan. Kata nafsu, aduh penatlah, tunggulah. Apabila iman berjaya, apabila iman berjaya mengalahkan nafsu, maka iman itu naik. Tapi apabila nafsu yang berjaya mengalahkan iman, maka iman itu jadi turun. Karena ia telah dikuasai oleh nafsu. Itulah yang disebut naik turun, apa, iman naik turun itu. Apabila iman yang menguasai nafsu, iman itu bertambah, dia boleh berjaya mengalahkan nafsu. Tetapi apabila nafsu itu yang bertambah, iman itu dia menjadi lemah, kurang kekuatannya, akhirnya dapat dikalahkan oleh nafsu. Maka turunlah iman itu. Jadi bertambahnya iman yang mengalahkan nafsu. Kemudian berturunnya iman karena iman dikuasai oleh atau dikalahkan oleh nafsu. Jadi iman itu mengalahkan atau dikalahkan. Kalau iman itu mengalahkan, iman itu bertambah. Tapi kalau iman itu dikalahkan, iman itu akan berkurang. Dan bolehkah iman itu hilang? Boleh. Murtad seseorang itu, ia menjadi kafir. Padahal sebelumnya ia beriman pada Allah. Tinggal satu kata lagi, akal. Akal adalah yang membantu iman untuk mengalahkan hawa nafsu. Jadi tadi pertanyaannya macam mana? Macam mana ini bermakna munculkanlah akal atau gunakanlah akal atau munafaatkanlah akal dalam membantu iman untuk mengalahkan hawa nafsu. Contoh mudah lah sekarang nih. Tadi kita mulai pukul berapa? 9:30. 9:30. Sekarang sudah pukul berapa? 12:40. Udah lama juga berarti kita duduk di sini. Tadi awal-awal kita pengajian, semangat macam mana? Oh, tinggi, hebat. Wah. Sekarang kira-kira semangat macam mana? Jujur sajalah, jujur sajalah.
Turun sikit. Nah, itu jujur tuh, turun sikit. Apa sebab turun sikit? Mengapa tadi di awal-awal tadi semangat? Sebab kita tidak menyampaikan sangat kehendak hawa nafsu kita. Karena rehat sudah cukup malam badan kita, maka tak perlu kita berehat lagi. Maka keinginan-keinginan hawa nafsu tak begitu kuat di awal pengajian tadi. Karena badan masih segar, perut kenyang, kemudian kita masih dalam keadaan awal dari pengajian ini, maka masih bersemangat. Tapi selepas berjalan 2 jam, 3 jam, maka badan itu pun penat. Badan. Maka badan ini kaitannya dengan apa? Dengan iman atau hawa nafsu? Kalau badan itu penat, keinginan hawa nafsu mau apa? Mau berbaring, mau tidur. Maka sudah terbayanglah bilik, terbayanglah tilam yang empuk. Maka muncullah keinginan hawa nafsu. Sementara keinginan iman di sini nih masih mau mengikuti pengajian nih hingga ke akhir. Itu keinginan iman. Saya nak dengar terus pengajian sampai ke akhir. Boleh jadi di akhir-akhir itulah kesimpulan daripada yang saya ikuti dari awal tadi. Maka kalau lepas saja saya di akhir-akhir pengajian ini, maka boleh jadi saya rugi besar. Nah, maka saya tak mau rugi. Ini iman ini, nah. Dibantu oleh akal. Sudah, saya tak fikirkan dahulu tilam-tilam tuh. Bantal-bantal tuh. Sekarang saya fokus nak menyelesaikan kajian ini sampai ke akhir, sampai kepada kesimpulan sehingga saya betul-betul faham apa yang disampaikan dalam kuliah ini. Maka ketika itu keinginan hawa nafsu macam mana? Terkalahkan. Maka ketika keinginan hawa nafsu terkalahkan karena iman bertambah, sayang kalau saya menyia-nyiakan masa yang sangat berharga ini. Karena boleh jadi di penghujung pengajian inilah buah intisari, hasil kesimpulan yang sangat menentukan dalam menuntut ilmu saya ini. Maka saya tak akan menyia-nyiakan penghujung kajian ini. Akalnya muncul, hadir untuk membantu imannya. Nah, yang seperti inilah yang akan istiqamah. Yaitu orang yang berjaya menambah kekuatan imannya dengan menggunakan akalnya untuk mengalahkan hawa nafsu. Ini contoh kalau ke pengajian. Ada lagi contoh? Boleh banyak. Boleh dibuat. Dalam menginfakkan harta. Mau menginfakkan harta, itu adalah keinginan iman. Tak mau menginfakkan harta, kita kan perlukan harta juga. Itu adalah keinginan hawa nafsu. Kalau boleh tak bagi, kalau boleh tahan, kalau boleh harta kita hanya untuk kita saja. Kita tak bagi pada orang lain. Tapi kehendak iman, kehendak Allah Ta'ala adalah kehendak iman, yaitu infakkan harta. Wa anfiqu fi sabilillah, infakkan harta. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian tiba kepada salah seorang di antara kalian. Infakkan harta. Kemudian kita pula ada harta boleh diinfakkan. Ada orang datang memerlukan harta, kita infakkan ke tidak? Kita ada harta, kita boleh infakkan. Ada orang memerlukan harta, datang ke hadapan kita, memerlukan bantuan kita. Kita bantu ke tidak? Kita infakkan harta ke tidak?
masih belum nampak. Sekarang kita buat dengan jumlah yang agak besar, baru terasa. Ya. Orang yang datang memerlukan harta kita itu, ia akan menjalani pembedahan. Dan dia perlu pembiayaan yang besar, 30.000 ringgit. Kita punya uang 30.000. Uang itu pula kita perlukan untuk kita. Dan hanya itu uang yang kita punya, 30.000 pula. Uang simpanan kita yang selama ini kita jaga, berkurang aja sedikit, risau hati kita. Kita nak jaga yang 30. Dan ada pula keinginan kita nak pergi umroh lah, nak pergi situ lah, nak pergi sini dengan uang yang 30 ini. Tiba-tiba sekarang datang orang memerlukan uang 30.000 untuk pembedahan, kaitan dengan nyawanya yang akan ditolong. Agak-agak kita bagi tidak 30.000 itu. Nah, kalau bagi sikit itu masih belum terjawab lah. Kita bagi sikit boleh dia buat pembedahan itu, bagi sikit. Tak jadi, 30.000. Ini contoh mudah lah kita buat lah. Contohnya macam itu, 30.000. Kalau kita bagi, kita tak boleh buat seperti yang kita inginkan. Kita tak boleh pergi umroh, kita tak ada lagi simpanan, habis semua. Tapi kalau kita tak bagi, dia akan meninggal dunia, nyawanya akan melayang. Kita bagi ke tidak? Tidak. Nah, jujur sajalah tidak. Cari orang lain. Oh iya, enggak. Saya bukan bertanya cari orang lain, bukan. Sekarang kita nak buat cerita ini sekarang nih. Cerita ini nak memahami ilmu yang sedang kita kaji nih. Boleh, umpamanya dalam kenyataannya, umpamanya kita minta kepada sahabat-sahabat kita bantulah sama-sama, kita 1.000, sahabat kita 1.000, yang lain 1.000, 30 orang, jadi 30.000. Enggak, bukan macam itu. Ini yang kita tanyakan nih, ini kepada kita sendiri sekarang nih. Supaya dia jadi cerita untuk memahami diri kita. Nah, itulah dia cerita gitu, pembahasannya. Siapa yang berjaya ketika itu, umpamanya? Ini nyawa, harganya mahal. Kemudian ia bersedia memberikan uang yang hanya sebanyak itu yang ia miliki dan dia pun memerlukannya. Tapi dia bersedia memberikannya. Bermakna dia telah berjaya mengalahkan kehendak hawa nafsunya. Bermakna dia telah berjaya memenangkan kehendak imannya. Tinggal lagi akalnya. Siapa orang yang boleh berjaya ini? Dia akan menggunakan, mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji saya sekarang. Menguji keimanan saya sekarang. Boleh jadi orang yang berada di hadapan ini adalah Allah yang menghantarkan kepada saya untuk menguji. Adakah saya ini menyampaikan keinginan iman saya atau kehendak hawa nafsu saya. Akalnya itu. Siapa dahulu yang Allah berikan kepadanya harta dan semua hartanya dia berikan untuk dakwah. Tak ada lagi yang tersisa. Rasulullah pun bertanya kepadanya, apa yang tinggal lagi untuk keluargamu? Maka sahabat itu menjawab, yang aku tinggalkan untuk keluargaku tak ada lagi harta, makanan minuman tak ada lagi, sawah ladang tak ada lagi, yang kutinggalkan Allah dan Rasulnya. Semua harta habis diberikan untuk dakwah. Siapa? Nah, itu kita membuat contoh seperti itu. Makamnya itu tinggi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, macam mana boleh istiqamah? Macam mana?
Pertanyaannya macam mana tadi? Macam mana supaya kita boleh berjaya? Maka caranya adalah terus memenangkan kehendak iman dalam mengalahkan kehendak hawa nafsu. Caranya macam mana memenangkannya? Adalah dengan menggunakan, memakai, memanfaatkan akal. Kalau disebut akal, kaitannya dengan apa? Ilmu. Kaitannya dengan ilmu. Umpamanya, ini ilmu ini. Setiap kali, ini jaminan dari Allah Ta'ala dalam Quran. Ini ilmu. Untuk sampai ke makom tadi. Surah Saba, ayat yang ke-39. Tadi orang yang datang tadi, yang nak pembedahan tadi, berapa dia perlukan uang? 30.000. Uang yang kita punya berapa? 30.000. Kita bagi ke tidak? Surah Saba, ayat yang ke-39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini ilmu. Tangkap dengan akalmu wahai Muhammad supaya kamu cerdas dan amalkan ilmu ini. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti yang menentukan rezeki yang ada di tangan kita bukan kita. Allah. 30.000 di tangan kita, 40.000, 50.000, 60.000, 100.000, 1.000. Jadi tak ada sama sekali. Yang menentukannya Allah. Yang melapangkan, menyempitkan Allah. Ini pangkal ayat. Sebelum sampai ke sambungannya. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Sambungan ayat, baca. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, 30.000 ringgit. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Bermana dapat semula tak 30.000 ringgit? Lambat betul jawabnya, dapat semula. Ini janji Allah, ini Al-Quran. Allah berfirman. Dan barang apa saja, duit kau, makanan kau, apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu berikan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini ilmu. Kemudian akal memahaminya sehingga membantu iman untuk mengalahkan nafsu. Akhirnya nafsu yang mengatakan jangan berikan, kita masih perlukan juga uang, akan dapat dikalahkan karena keimanan kepada Allah yang akan mengganti apa saja yang kita berikan. Kita ada uang 30.000. Ada orang datang memerlukan 30.000. Kita bagi ke tidak? Ini diulang sekali lagi, sengaja diulang.
Selepas kita baca ayat ni, kita bagi ke tidak? Nah, inilah dia. Ya, baik, silakan ada pertanyaan lagi. Ini istiqomah. Baik, waktu kita tinggal 4 menit. Ya. Maknanya kalau kita ikut ayat ini, Ya, kita tak usah fikir orang berkata kita itu apa kita tak perlu. Kita menggunakan akal, bukan kan? Akal kita pun memberi kita satu ketimbangan. So, macam tu kalau tak tanya, macam mana? Kalau akal kita ada, dia nak menguatkan iman, bagi masa yang sama, dia memberi kita satu risk, analisis lah macam tu. Macam mana? Macam tu. baik. Ya. Dulu mungkin ada yang pernah ikut pengajian dengan kita. Tajuk besarnya namanya tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Ya, keseimbangan. Nah, keseimbangan itu perlu ada. Ya. Kita mungkin tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mungkin kita seperti Umar bin Khattab yang tak mampu untuk memberikan 30.000, yang hanya mampu bagi setengah dari 30.000. 15.000 atas pertimbangan. Mengapa Abu Bakar bersedia memberikan? Pertimbangannya begitu. Itulah keseimbangan pada Abu Bakar. Umar juga begitu. Dipersalahkan Umar hanya memberikan setengah? Tidak. Karena dengan pertimbangan akalnya, itulah yang mampu ia berikan. Setengah daripada hartanya untuk dakwah. Dan jangan samakan semua orang seperti Umar. Ada yang hanya mampu 1.000, tak apalah 1.000. Yang hanya mampu 500, tak apalah 500. Saya hanya mampu 100 je Ustaz. 100 pun tak apa. Saya hanya 5 saja. 5 pun tak apalah. Yang ingin kita bahaskan bukan itu. Yang ingin kita bahaskan sekarang adalah apa yang boleh mengalahkan hawa nafsu itu? Iman. Bila baru iman itu boleh mengalahkan? Ilmu. Masing-masing kita ini mendapatkan ilmu yang berbeza-beza tingkatannya antara satu dengan yang lain. Ada yang ilmu yang ia dapatkan itu murni, hanya melihat Allah Ta'ala saja. Ini di ayatnya. Ini ayat murni, dia hanya melihat Allah saja. Tapi ada yang tidak murni sepenuhnya Allah. Kalau saya bagi semuanya, kemudian apa lagi yang tinggal pada saya? Saya nak makan minum juga. Takkan mungkin pula lah saya selepas ini meminta-minta. Dia melihat lagi diri dia. Nah, maka dalam keadaan seperti itu dia menjadi berpada-pada dalam memberi. Dia tidak berikan semua. Dia yakin Allah akan menggantinya, yakin. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga melihat kemampuan dirinya itu seberapa mampu dia memberi. Saya hanya mampu beri 1.000 dia. Oke, 1.000 saja. Maka yang mampu memberikan 30.000 jangan salahkan yang 1.000. 1.000 sedikit sangatlah dia bagi. Kemudian yang 1.000 jangan salahkan yang banyak bagi. Ini yang banyak bagi ini dia tidak bijaksana dalam menginfakkan harta. Dia boleh nanti jatuh miskin ya. Kalau dia mengurusi keuangan macam itu caranya, banyak bagi, sampai masanya dia akan susah sendiri nanti. Lain orang akan lain pertimbangannya. Bukan itu yang mau kita bahaskan. Yang kita bahaskan adalah
berkaitan dengan tadi ada iman, ada nafsu, ada akal. Maka perlu ada satu keyakinan pada diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang kalau berkaitan dengan menginfakkan harta sebagai yang melapangkan harta, membanyakkan sehingga seseorang menjadi kaya, atau menyempitkan sehingga seseorang menjadi miskin, mengkayakan, memiskinkan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menjadi penentu harta yang ada di tangan kita itu bukanlah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Itu yang akan membuat kita menjadi istiqamah. Jadi pengajian ini mesti diiringi juga dengan pengajian yang lain seperti pengajian tawazun. Seperti sekarang nih, pukul 1 berakhir, sudah berakhir. Enggak, kita mau membuktikan keimanan kita ini, kita kalahkan kehendak hawa nafsu. Yaitu, nih muncul apa ya? Yaitu yang semestinya kita akan makan siang umpamanya, kemudian berehat seketika, nanti kita akan sambung semula. Enggak, ini masa yang sangat berharga, tak boleh kita sia-siakan. Maka kita terus belajar. Tidak, kita ada tawazun namanya, ada keseimbangan. Nah, ini perlu juga. Maka pengajian ini tak boleh cukup dengan satu bahagian saja yang kita pahami, tidak. Tapi banyak bahagian dari keilmuan ini yang mesti kita gunakan sekali semua sehingga kita menjadi bijaksana, insya Allah. Cukup sampai di sini, kita akhiri seketika dan kita akan sambung semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.